Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Aspek Ekonomi dalam Media Massa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irma Sugianti, NIM 3419030, dan teman saya Zaki Maulana Dwi Putra, NIM 3419038, Andika Ramadan, NIM 3419040, dan Nanang Arifki, NIM 3419078. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu media massa sebagai institusi ekonomi. Melihat fenomena media sebagai institusi ekonomi, banyak ilmuwan komunikasi yang mengembangkan pemikiran atau teori tentang media massa sebagai institusi ekonomi. Fenomena media massa telah menjadi institusi ekonomi yang melahirkan disiplin ilmu ekonomi media. Mempelajari media ekonomi atau ekonomi media setidaknya membawa 3 manfaat, baik dari sisi teoritis maupun praktis, yaitu diantaranya: yang pertama, berguna untuk mempelajari dimensi ekonomi media massa, untuk melengkapi subjek-subjek tradisional lain dari media massa, untuk melengkapi subjek-subjek tradisional lain dari media massa seperti penulisan, pengambilan gambar, manajemen media massa, dampak media massa, promosi atau iklan, sosial media, dan komunikasi politik. Yang kedua, ada menjadi kita bisa mengembangkan karir di industri media. Kita paham industri media makna yang beroperasi secara lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, yaitu membuat kita mampu menganalisis sebagai industri media, mampu memahami bagaimana struktur pasar memenuhi berbagai industri media, bagaimana media mendidik pasar tertentu, serta bagaimana regulasi pemerintah serta perkembangan teknologi mempengaruhi perilaku pasar di masa mendatang. Yang selanjutnya itu ada prinsip-prinsip ekonomi dalam struktur media. Ada beberapa prinsip utama ekonomi yang perlu dilihat apabila kita mau melihat pertimbangan ekonomi dalam struktur media massa. Setidaknya ada 10 prinsip yang ada, yaitu yang pertama, ada media berada atas dasar apakah media tersebut mempunyai struktur fixed dan variable cost. Yang kedua, ada pasar media mempunyai karakter ganda, dibiayai oleh konsumen atau oleh para pengiklan. Yang ketiga, media dibiayai oleh pendapatan dari iklan, lebih rentan atas pengaruh eksternal yang tidak diinginkan. Yang keempat, media yang didasarkan pada pendapat konsumen maka rentan krisis keuangan jangka pendek. Yang kelima, perbedaan utama dalam menghasilkan media akan meminta perbedaan ukuran kinerja media. Yang keenam, kinerja media dalam satu pasar akan mempengaruhi pada kinerja di tempat lain atau pasar lain. Yang ketujuh, ketergantungan pada iklan dalam media massa berpengaruh pada masalah homogenitas program media. Yang kedelapan, iklan dalam media yang khusus akan mendorong keragaman program acara. Yang kesembilan, jenis iklan tertentu akan menguntungkan pada masalah konsentrasi pasar dan halayak. Dan yang terakhir yaitu yang ke-10, persaingan dari sumber pendapatan yang sama akan mengarah pada keseragaman. Untuk materi yang selanjutnya yaitu faktor ekonomi dan kepemilikan media. Seiring dengan terjadinya revolusi teknologi, penyiaran dan informasi, industri media terbentuk dan menjadi besar dengan cara kepemilikan saham, penggabungan dalam joint venture, pembentukan kerjasama, atau pendirian kartel komunikasi raksasa yang memiliki puluhan bahkan ratusan media. Kepemilikan media itu bersifat kapitalistik. Teori normatif menghendaki media harus bebas dari kontrol pemerintah atau kelompok kepentingan tertentu. Namun sulit bagi media untuk bebas dari kontrol kelompok kepentingan tertentu. Media memiliki kecenderungan terhadap kelompok yang kuat, baik dari sisi ekonomi, politik, pengatur, atau membatasi keputusan kepemilikan media massa, khusus penyiar yang menggunakan ranah publik atau public domain, perlu dilakukan untuk menjamin adanya keragaman kepemilikan. Diversity of ownership, keragaman isi, diversity of ownership, dan keberagaman pendapat di media. Maka kekuasaan pemilik media, meski secara etis dibatasi dan secara
disangkal, bukan saya memberi pengaruh pada konten media, namun juga memberikan implikasi logis kepada masyarakat selaku audiens, memberikan media menjadi tidak bebas lagi. Muatannya kerap memperhitungkan aspek pasar dan politik produk. Pemberitaan menjadi margin komoditas lama ekonomi sekaligus margin kepentingan politik. Hal itu banyak kasus telah memprediksi kemandirian institusi media. Dampak lainnya ialah perubahan arah pemberitaan. Berita-berita tersebut itu segera atau bahkan terkadang tidak dapat disiarkan, tapi kerap dihambat, difilter, diatur atau dikontrol. Simpulannya, media massa adalah salah satu media komunikasi yang turut mengalami perkembangan pesat berjalan dengan perkembangan teknologi komunikasi informasi. Bersamaan dengan itu, tampak pengaruh dan efek media massa semakin kompleks. Pengaruh dan efek yang dimiliki media massa kadang digunakan oleh kepentingan tertentu dengan pertimbangan bisnis semata-mata. Akibatnya, fungsi-fungsi luhur menjadi media massa dikesampingkan dan tidak menjadi dasar dalam mengemas informasi. Pentingnya informasi saat ini menjadikan media massa hadir dan cenderung dianggap sebagai urat nadi kemajuan, pertumbuhan ekonomi, politik, budaya, dan berbagai lini kehidupan. Begitu pentingnya hingga banyak ilmuwan melakukan studi dan riset yang mendalam mengenai dampak dan efek yang mampu ditimbulkan oleh pengguna media massa. Media massa yang telah menimbulkan efektivitas dan relatif cepatnya arus informasi menjadikan media sebagai sarana yang sangat diminati. Kecenderungan penggunaan media massa bila dilihat dari efek yang dimunculkan terasa wajar. Media massa menjadi primadona di dunia ekonomi. Karena ekonomi dapat maju dan mengalami evolusi industri berkat kehadiran media massa, jasa media massa dalam pertumbuhan ekonomi menjadikan masyarakat cenderung ke arah masyarakat informasi yang kini sering dinyatakan sebagai masyarakat dunia maya. Oke, itu pemaparan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.